Sejak kecil, sang tokoh utama selalu suka bermimpi. Baginya, dunia mimpi adalah tempat di mana ia bisa melupakan kenyataan yang membosankan. Tempat di mana ia merasa benar-benar bebas. Namun belakangan ia terus mengalami mimpi yang sama berulang kali. Sutomo adalah seorang pemuda berusia 21 tahun. Ia tidak punya teman, tidak punya pacar, dan menjalani hidup yang monoton. Hobinya tidur. Ia tidur selama 12 jam sehari, membuatnya merasa seakan-akan hidupnya berjalan lebih lambat daripada orang lain. Ia sering berpikir bahwa karena terlalu banyak tidur, ia gagal dalam ujian masuk universitas dan akhirnya harus masuk ke sekolah pilihan ketiganya. Bagi orang lain, tidur membawa pertumbuhan, tapi bagiku, tidur hanya membuatku kehilangan hidupku. Sutomo bekerja paruh waktu di toko buku bekas. Hari-harinya berlalu tanpa warna. Satu-satunya hal yang sedikit memberi cahaya dalam hidupnya adalah rekan kerjanya, Yamaki Senpai, gadis ceria yang lebih muda darinya, tapi satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara. Yamaki adalah gadis energik dan perhatian. Ia sering menggoda Chono dan mengajaknya bicara. Suatu hari ia tiba-tiba mengajaknya makan malam bersama, membuat Chono gugup bukan main. Ia merasa ini seperti adegan dalam drama romantis. Namun saat makan malam, situasi menjadi canggung. Chono tidak tahu bagaimana harus merespons perasaan Yamaki yang tampaknya menyukainya. Saat mencoba bersikap baik dan menawarkan untuk membayar taksi pulangnya, Yamaki justru salah paham dan berpikir Chono menolaknya secara halus. Akhirnya, Yamaki pergi dengan hati yang hancur dan Chono ditinggalkan dengan rasa bersalah. Keesokan harinya di tempat kerja, Chono menemukan bahwa Yamaki meminta libur dan tidak masuk kerja. Saat sedang membereskan buku-buku untuk dibuang, ia menemukan satu judul menarik. Dreaming of Falling in Love with You. Ironisnya, judul itu terasa sangat mirip dengan situasinya sendiri. Sambil termenung, Chono membawa buku itu pulang. Malam harinya, setelah membaca manga tersebut, Chono tertidur dan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali menjadi anak SMA tahun pertama. Semuanya terasa begitu nyata, bahkan rasa sakit dan angin pagi pun bisa ia rasakan. Apa ini? Mimpi, tapi rasanya terlalu nyata. Ia segera menyadari bahwa ini mungkin mimpi yang bisa ia kendalikan, mimpi sadar, lucid dream. Dalam mimpinya yang terasa begitu nyata, Chono kembali ke masa SMA. Saat hendak naik bus, ia melihat seorang gadis berlari tergesa-gesa. Tunggu, tahan busnya. Ia segera teringat, di masa SMA dulu ia pernah melihat gadis ini, tapi saat itu ia tidak menahan bus untuknya. Sekarang, dalam mimpi ini, ia mencoba memperbaiki kesalahan itu. Gadis itu berhasil naik bus dan berterima kasih padanya dengan senyum manis, membuat jantung Chono berdebar. Gadis itu adalah Ageha Asakura, wakil ketua kelas yang rajin dan terkenal di sekolahnya. Asakura terlihat lelah dan akhirnya tertidur sambil berdiri. Saat bus berbelok tajam, ia kehilangan keseimbangan dan tanpa sengaja jatuh ke arah Chono. Situasi itu membuat tubuh mereka saling bersentuhan dan semua penumpang memandang curiga. Asakura pun panik dan berteriak, "Pervert, penyimpang!" Chono mencoba menjelaskan kalau itu tidak sengaja, namun Asakura yang terbiasa dengan bela diri langsung menahan dan hampir melemparkannya. Setelah kebingungan reda, mereka sama-sama sadar bahwa itu hanya salah paham. Saat mereka turun dari bus, Asakura meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa keluarganya mengelola dojo judo sehingga dirinya sering dianggap menakutkan oleh anak laki-laki. Karena itu, saat masuk SMA, ia mengubah penampilannya menjadi lebih kalem, lengkap dengan kacamata agar tampak serius. Namun ternyata kacamata itu palsu. Ia memakainya hanya untuk menutupi sisi dirinya yang sebenarnya. Sekarang kamu tahu rahasiaku, jadi kamu harus tanggung jawab, ya? Chono tersenyum, merasa ini seperti mimpi yang benar-benar nyata dan indah. Kesempatan kedua untuk merasakan masa muda yang dulu ia lewatkan. Tiba-tiba,
Chono terbangun di dunia nyata. Ia teringat bagaimana mimpi itu terasa terlalu realistis. Ia mencoba mencari manga Dreaming of Falling in Love with You di internet. Namun hasilnya nihil. Tidak ada catatan penulis, penerbit, atau informasi apapun. Hal itu membuatnya curiga bahwa manga tersebut mungkin memiliki kekuatan misterius. Ia mulai bereksperimen dengan meletakkan manga itu di bawah bantal sebelum tidur. Kalau aku tidur lagi dengan manga ini, apa aku bisa kembali ke mimpiku? Setelah mencoba tidur lagi, ia benar-benar kembali ke mimpi yang sama di hari berikutnya di dunia SMA. Semua terasa berlanjut dari mimpi sebelumnya. Ia menyebut fenomena itu time sleep, bukan perjalanan waktu, melainkan mimpi berkesinambungan di masa lalu. Dalam dunia itu, Chono bertekad untuk memperbaiki masa mudanya. Kali ini, aku akan menikmati masa remaja yang tak pernah kumiliki. Ia mulai berinteraksi dengan teman sekelas, mengikuti pelajaran dengan semangat, dan bahkan berani berbicara dengan gadis-gadis yang dulu hanya ia kagumi dari jauh. Keesokan harinya di dunia mimpi, Chono kaget saat melihat seorang gadis pirang cerah dengan penampilan memukau menyapanya dengan senyum manis. "Kamu nggak ingat aku? Kita kan baru ketemu kemarin." Ternyata gadis itu adalah Ageha Asakura yang kini tampil dengan gaya yang sangat berbeda. Rambutnya yang dulu hitam kini diwarnai pirang lembut, kacamata palsunya dilepas, dan penampilannya jauh lebih percaya diri. Asakura menjelaskan bahwa ia terinspirasi oleh kata-kata Chono sebelumnya tentang dirinya yang selalu terlihat seperti berusaha terlalu keras menjadi seseorang yang bukan dirinya. Maka kini ia memutuskan untuk tampil sesuai jati dirinya. Daripada terus berpura-pura jadi orang lain, aku mau mencoba tampil seperti yang aku mau. Chono terpana, ia tak menyangka ucapannya bisa memotivasi seseorang untuk berubah. Asakura berterima kasih pada Chono karena telah menjaga rahasianya. Ia menggoda Chono dengan cara manja. "Kamu belum cerita ke siapa-siapa soal rahasiaku, kan?" Mereka lalu pergi berdua ke ruang arsip sekolah Asakura, mengatakan bahwa ia ingin memberinya hadiah sebagai tanda terima kasih. Namun suasananya jadi agak canggung karena tingkah Asakura yang terlalu berani dan membuat Chono gugup. Ternyata hadiah yang dimaksud hanya permintaan sederhana, membantunya mengangkat kotak dokumen kelas. Tapi pergerakan mereka di ruang sempit membuat beberapa momen nyaris salah paham dan menghidupkan kembali kelucuan serta ketegangan khas antara dua remaja yang saling tertarik namun canggung. Setelah kejadian itu, Asakura mulai membuka diri. Ia bercerita bahwa dulu di SMP, ia sering dipaksa ikut klub judo karena keluarganya memiliki dojo terkenal. Meskipun awalnya menolak, akhirnya ia mengalahkan semua anggota klub laki-laki dan malah dijuluki Raja Judo. Sesuatu yang membuatnya minder karena merasa tidak feminin. Bayangkan saja, dipanggil Raja Judo padahal aku cewek. Karena julukan itu, banyak anak laki-laki takut padanya. Saat masuk SMA, ia memutuskan untuk meninggalkan citra lamanya dan mencoba menjalani hidup baru dengan lebih bebas. Ceritanya membuat Chono memahami sisi lembut di balik sosok kuatnya. Saat mereka berbicara, beberapa murid senior yang sombong datang dan memprovokasi. Mereka memaksa Chono dan Asakura menanggalkan sepatu di dojo dengan cara yang kasar. Namun Asakura tak tinggal diam. Darah Raja Judo di dalam dirinya kembali menyala. "Kalau kalian masih ingin main-main di dojo ini, biar aku ajarin sedikit tentang judo." Dalam sekejap, Asakura melempar mereka satu persatu dengan teknik sempurna. Gerakannya cepat, elegan, tapi tegas. Semua orang yang menonton terkejut, termasuk Chono yang tak bisa menahan rasa kagumnya. Melihat betapa gigihnya Asakura untuk berubah dan memperjuangkan dirinya, Chono tersadar bahwa selama ini ia hanya bersembunyi di balik rasa rendah diri. Ia pun bertekad untuk ikut berubah. "Kalau Asakura-san bisa berusaha keras untuk jadi lebih baik, aku juga harus begitu." Namun belum sempat semangatnya mekar sepenuhnya,
situasi menjadi tegang. Para senior kembali dan mengancam mereka. Chono yang biasanya pengecut akhirnya maju untuk melindungi Asakura. Meskipun takut, ia menggenggam sapu kayu dan berkata dengan gemetar, "Kalau kalian mau masalah, hadapi aku dulu." Mereka pun bertarung. Chono berusaha bertahan meski tubuhnya babak belur. Ketika tampak kalah, Asakura kembali turun tangan dan menumbangkan semua penyerang dengan teknik judo spektakuler. Setelah situasi mereda, Asakura mendekati Chono yang terengah-engah dan tersenyum lembut. "Kalau mau main-main di dojo, biar aku ajarin. Namanya judo." Dengan sekali lemparan indah, ia menjatuhkan lawan terakhir. Adegan itu menutup hari mereka dengan kemenangan, serta mempererat hubungan di antara keduanya. Chono menatap langit dojo, merasa lega dan kagum, baik pada Asakura maupun pada dirinya sendiri yang akhirnya berani mengambil langkah maju. Usai perkelahian melawan para senior, Chono dan Asakura duduk bersama di koridor sekolah. Asakura tampak ceria walau baru saja menghabisi para pembuat onar Chono yang masih memegangi lengannya khawatir. "Apa nggak masalah? Kalau mereka lapor, kamu bisa kena masalah." Asakura menjawab santai sambil tersenyum. "Santai aja, mereka nggak bakal cerita ke siapa-siapa kalau dipermalukan cewek." Chono menghela napas lega, tapi kemudian bertanya dengan raut serius, "Kenapa Asakura bersusah payah melindunginya?" Asakura menatapnya lembut. "Aku lebih khawatir sama kamu, semua ini terjadi karena aku." Chono terdiam. Ia sadar bahwa walau terlihat kuat, Asakura tetap memikirkan orang lain. Ia kemudian berkata dengan tulus, "Mungkin semangatmu untuk berubah ikut menular ke aku." Asakura lalu menepuk pahanya dan berkata dengan nada lembut, "Sini, sandarkan kepalamu." Chono terkejut tapi menurut, dan momen itu menjadi adegan tenang. Setelah segala kekacauan, Asakura berkata pelan, "Kamulah alasan kenapa aku bisa berubah. Jadi, makasih ya, Chono-kun." Suasana hening dan hangat menyelimuti mereka. Dua orang yang sama-sama berusaha menemukan versi terbaik dari diri mereka. Chono menyadari sesuatu di dalam hatinya yang berdebar tidak karuan. "Apa? Aku jatuh cinta pada Asakura?" Namun sebelum ia bisa menyelesaikan pikirannya, dunia tiba-tiba menjadi kabur. Chono tersentak bangun di kamar tidurnya. Ia frustrasi karena terbangun di saat momen itu sedang manis-manisnya. "Serius, aku baru mau menikmati momennya." Ia memandangi manga Dreaming of Falling in Love with You yang tergeletak di samping bantalnya. "Selama aku punya manga ini, aku bisa kembali ke sana kapanpun." Tapi di saat yang sama, ia mulai sadar bahwa perasaannya terhadap Asakura semakin nyata. Ia menegur dirinya sendiri, "Ini cuma mimpi, aku nggak boleh terlalu terbawa." Namun senyum tipisnya menunjukkan bahwa hatinya sudah mulai goyah. Sementara itu, di tempat lain, dalam dunia yang sama, namun dari sisi lain, kita melihat Asakura, usia 21 tahun, terbangun di kamarnya di dunia nyata. Ia juga baru saja bermimpi, dan ternyata mimpinya sama persis dengan yang dialami. "Chono!" Asakura terkejut, wajahnya memerah. "Aku nggak sadar kalau itu cuma mimpi sampai setengah jalan, tapi rasanya begitu nyata." Ia berusaha menenangkan diri dan meyakinkan bahwa semua itu hanya simulasi di dalam mimpi. Tapi jantungnya berdebar keras, seolah benar-benar baru mengalami sesuatu yang nyata. Bahkan ia masih bisa merasakan kehangatan dari pertemuannya dengan Chono di dunia mimpi. Asakura termenung sambil membuka album kelulusan sekolah menengahnya. Di sana, foto Chono terpampang. Siswa biasa yang dulu nyaris tak pernah bicara dengannya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kami bahkan gak pernah berinteraksi di sekolah. Jadi kenapa dia muncul di mimpiku sekarang?" Tulisan di bawahnya memperkenalkan, "AGH Asakura, 21 tahun. Mantan anggota klub judo SMP. Tidak punya pengalaman cinta, hobi. Tidak ada." Pertanyaan itu menggantung.
bagaimana dua orang yang tidak pernah dekat bisa berbagi mimpi yang sama, seolah mereka benar-benar terkoneksi melalui manga misterius itu.